Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sugeng Priyanto, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pacitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan sejatinya menuntun kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Beranjak dari dasar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut, maka untuk mencapai tujuan pendidikan, pendidik melakukan berbagai proses pendidikan yang menyeluruh dan juga mempertimbangkan berbagai aspek. Adapun proses pendidikan yang menyeluruh tersebut yaitu pendidikan yang menuntun, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan yang berpihak kepada siswa. Sementara aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu konteks sosiokultural siswa dan kodrat alam serta kodrat zaman. Berdasarkan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah dibahas dalam modul 1.1 ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses panjang dalam menuntun laku anak sesuai dengan kodratnya, dengan cara memperhalus budi pekertinya, mengaitkan dengan konteks sosial kultural daerahnya, mempertimbangkan kondisi alam tempat tinggalnya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, serta memberi kebebasan kepada anak untuk menemukan dan mengembangkan bakat dan minatnya untuk mencapai manusia yang merdeka, selamat dan bahagia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Berikutnya adalah refleksi saya terhadap pemikiran filosofis pendidikan KHD, baik dari segi siswa dan pembelajaran yang telah saya lakukan. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya berkeyakinan tentang siswa saya. Yang pertama, bahwa potensi, bakat, dan minat siswa akan tampak seiring berjalannya waktu. Kedua, bahwa sosio-kultural setempat kurang bermakna bagi siswa. Ketiga, menjadikan siswa sebagai objek pembelajaran. Dan terakhir, mengesampingkan karakteristik peserta didik. Kemudian, refleksi terhadap pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1 ini, bahwa proses pembelajaran berpusat pada guru. Kedua, menitik beratkan pada proses transfer ilmu pengetahuan saja. Ketiga, capaian kognitif siswa menjadi indikator utama keberhasilan pembelajaran. Dan terakhir, beban belajar atau materi ajar dan target kurikulum merupakan acuan utama. Refleksi berikutnya, setelah mempelajari modul 1.1, saya mulai sadar dan paham bahwa setiap siswa terlahir dengan kodratnya masing-masing dan tidak bisa dipaksakan. Kedua, pentingnya menggali potensi, bakat, dan minat siswa sejak dini. Ketiga, konteks sosiokultural merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Keempat, pentingnya keberpihakan kepada siswa untuk mewujudkan merdeka belajar. Dan terakhir, keselamatan dan kebahagiaan merupakan tujuan yang hakiki dari pendidikan anak. Setelah berhasil melakukan refleksi, hal yang segera akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD antara lain ada 3 aksi. Aksi yang pertama,
menuntun siswa agar berkembang sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya secara berkesinambungan. Aksi kedua, menunjukkan nilai-nilai luhur konteks sosio-kultural dari lingkungan setempat kepada siswa yang terintegrasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, aksi ketiga, kolaborasi dengan orang tua siswa dalam bentuk parenting. Hal tersebut bertujuan untuk memperhalus budi pekerti siswa. Sebagai gambaran dari 3 aksi yang telah saya rancang tadi, maka saya telah menyusun konstruksi proses pembelajaran yang akan saya terapkan di setiap pembelajaran. Yang pertama, membiasakan 4S: senyum, sapa, salam, dan salim. Salim merupakan sudah menjadi kebiasaan atau budaya di tempat kami, yaitu dilaksanakan pada saat berjumpa dan juga berpisah dari Bapak Ibu guru. Yang kedua, mengajak anak-anak untuk membersihkan kelas dan lingkungan sekolah di pagi hari. Yang ketiga, berbaris di depan kelas sebelum memasuki ruang kelas. Keempat, berdoa secara bersama-sama yang dilanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek. Kelima, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Keenam, melafalkan sila-sila dari Pancasila secara bersama-sama. Kemudian apersepsi. Apersepsi diisi dengan kegiatan bernyanyi, tepuk tangan, atau bercerita. Kemudian yang ke-8, pembelajaran dengan berbagai metode dan media pembelajaran serta memanfaatkan perangkat IT yang ada. 9, menyisipkan permainan di sela-sela pembelajaran. Dan yang terakhir, refleksi akhir setiap pembelajaran. Demikian tadi kesimpulan dan refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.